Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena hari ini tidak bisa hadir di kelas. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai SPLDV. Kalau keburu, Ibu juga akan bahas tentang SPLTV. Sebelumnya, kelompok 3 juga sudah presentasi ya mengenai SPLDV dan SPLTV. Apa itu SPLDV dan apa itu SPLTV? Dari singkatannya, SPLDV itu kan sistem persamaan linear dua variabel. Ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. Atau bisa juga kita tulis PX ditambah QY sama dengan R. ABPQ ini disebutnya koefisien. Sedangkan X dan Y disebutnya variabel. Itulah mengapa di sini sistem persamaan linear dua variabel ya disebut dua variabel karena ada dua variabelnya yaitu X dan Y. Sebetulnya variabel itu tidak hanya terpaku untuk X dan Y saja. Kalian bisa gunakan variabel yang lain dari huruf A sampai Z atau alfabet yang lain dari A sampai Z untuk pemisalannya. Dan C dan R ini disebutnya konstanta atau yang tidak memiliki variabel. Oke, Ibu lanjut dulu. Nah, tadi yang dijelaskan oleh teman-temannya itu sudah betul bahwa di sistem persamaan linear dua variabel itu ada dua variabelnya ya. Tadi sudah ada contohnya, yaitu tadi dicontohkan AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini Ibu akan lebih sederhana saja untuk penyelesaian SPLDV. Ibu ambil contoh, sebentar. Ibu copy pastekan dulu contohnya. Nah, di sini Ibu ada contoh. Sini aja. Nah, contohnya ini adalah bentuk soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada ceritanya harga 2 kg gula pasir dan 3 kg beras itu 27.000. Sedangkan 3 kg gula pasir dan 3 kg beras harganya 33.000. Harga 1 kg pasir dan 1 kg beras masing-masing adalah berapa? Nah, kalau secara logika mungkin kita bisa mengira-ngira berapa harga 1 kg berasnya, berapa harga 1 kg gulanya. Nah, SPLDV itu bisa membantu kita menentukan harga dari masing-masing. Misalkan kita beli sesuatu di supermarket dengan harga paket.
Misalkan ini juga adalah harga paket ya. Misalkan paket ke-1 yaitu harga paket ke-1 isinya 2 kg gula pasir dan 3 kg beras. Nah, paket 1 ini harganya adalah 70.000. Sedangkan paket yang kedua itu ada 3 kg gula pasir dan 3 kg beras dengan harga 33.000. Kira-kira kalian bisa menentukan apa tidak untuk masing-masing harga jenis isi paketnya ya per kilogramnya. Nah, dengan SPLDV kita bisa menentukan hal itu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan. Misalkan gula pasir adalah X, ini sebetulnya tidak harus selalu X dan Y ya, tapi ini untuk memudahkan saja. Misalkan gula pasir adalah X, sedangkan beras adalah Y, maka bisa kita buat kalimat matematikanya menjadi 2X dari 2 kg gula pasir ditambah 3Y. 3Y itu berarti 3 kg beras sama dengan 27.000. Untuk persamaan yang kedua, ini persamaan ke-1. Persamaan keduanya 3X dari 3 kg gula pasir ditambah 3Y dari 3 kg beras. Ini sama dengan 33.000. Untuk persamaan kedua. Nah, di SPLDV ini kita akan mengenal 5 metode. Kalau di buku paket itu ada yang pertama metode substitusi, yang kedua adalah eliminasi, yang ketiga adalah gabungan atau campuran, ini perpaduan antara eliminasi substitusi. Nah, selanjutnya ada juga metode grafik. Nah, kalau di buku paket ini hanya 4 metode, tapi Ibu tambahkan 1 metode lagi, yaitu yang kelima, metode Kramer. Ibu di sini akan jelaskan kelima metodenya. Kalian bisa memilih metode mana yang menurut kalian lebih mudah. Oke, sekarang Ibu lanjut dulu. Penyelesaian kedua, ini nih yang ditanyakan dulu. Harga 1 kg gula pasir berapa dan harga 1 kg beras berapa? Oke, penyelesaiannya yang pertama metode substitusi. Oke, metode yang pertama yaitu metode substitusi. Dari kata substitusi, kita bisa tahu bahwa substitusi itu adalah mengganti. Substitusi adalah mengganti. Mengganti apa sih? Nah, mengganti salah satu variabel dengan persamaan yang lain. Nah, untuk itu kita harus mengubah salah satu persamaannya menjadi bisa kita substitusi
contoh misalkan kita mau mensubstitusi nilai X. Jika kita substitusi nilai X, kita buat dulu persamaan 1 menjadi X sama dengan. Sebetulnya kalian boleh memilih ya, bisa dengan persamaan 1 atau persamaan 2 untuk merubah persamaannya ya. Oke, kita rubah dulu menjadi X sama dengan, maka di sini 2X sama dengan 27.000 dikurangi 3Y. Ya, ini kedua ruas dikurangi dengan 3Y. Yang di ruas kiri jadi 0, ruas kanan min 3Y ya. Karena keduanya dikurangi 3Y. Oke, selanjutnya X sama dengan 27.000 dikurangi 3Y dibagi 2. Nah, ini kedua ruas kita bagi 2 supaya dapat nilai X-nya. Oke, kita sudah dapat nilai X atau X sama dengan ya. Setelah itu, berarti kita substitusi nilai X-nya ke persamaan kedua. Karena kita merubah X sama dengannya itu di persamaan ke-1, maka kita akan substitusi X ke persamaan kedua. Oke, berarti kita tulis dulu persamaan keduanya. Begini. 3. Nah, X-nya kita ganti 27.000 min 3Y per 2 lalu ditambah 3Y sama dengan 33.000. Kita lihat di sini ada penyebut 2. Supaya tidak ada penyebut 2 atau tidak ada pecahan, kita kalikan sesuai dengan penyebutnya, yaitu kalikan 2. Maka di sini akan menjadi 3 kali 27.000 min 3Y ditambah 6Y karena 3Y dikali 2 sama dengan 66.000 atau 33.000 dikali dengan 2. Nah, sekarang ini kita kalikan pelangi ya, yaitu 3 kali 27.000. 3 kali 27.000 berarti 81.000 ya. 81.000 dikurangi 9Y ditambah 6Y sama dengan 66.000. Kita selesaikan. 81.000 ini kita jumlahkan, hasilnya menjadi min 3Y sama dengan 66.000. Oke. Min 3Y sama dengan 66.000 dikurangi 81.000. Min 3Y sama dengan, kita hitung ya, 66.000 dikurangi 81.000. Hasilnya adalah negatif 15.000. Maka Y-nya bisa kita dapat negatif 15.000 dibagi min 3, yaitu 5.000. Ya, Y-nya 5.000. Karena kita sudah dapat nilai Y-nya, kita bisa substitusi ke persamaan X yang awal. Ini misalkan adalah persamaan yang ketiga ya. Nah,
kita substitusi di sini. Substitusi lagi persamaan, nilai Y ke persamaan 3. Nilai Y ke persamaan ketiga. Kita tulis dulu persamaan ketiganya, yaitu X sama dengan 27.000 dikurangi 3Y dibagi 2. 27.000 dikurangi 3 kali 5.000 dibagi 2. X sama dengan 27.000 dikurangi 15.000 dibagi 2. Maka X sama dengan 8.000 dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu 4.000. Kita buat kesimpulan di sini, maka harga 1 kg beras, gula dulu ya. Gula pasir adalah sebesar Rp4.000, sedangkan harga beras adalah Rp5.000. Ya, karena atau bisa kita tuliskan juga himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah 4.000, 5.000. Ya. Jadi kita bisa dapat nilai X-nya itu adalah 4.000 atau gula pasir ya. Tadi kan di awal kita misalkan gula pasir adalah X dan beras adalah Y. Jadi di sini X-nya 4.000 dan Y-nya 5.000. Ini dengan cara substitusi. Oke, sekarang kita coba dengan cara eliminasi ya. Kita coba eliminasi. Metode yang selanjutnya adalah metode eliminasi. Oke, di sini Ibu akan tulis lagi dulu persamaannya ya. 2X plus 3Y. Oke, persamaan yang ke-1 adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 27.000. Satu lagi 3X plus 3Y sama dengan 33.000. Ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua. Kita Ibu tulis di samping kiri. Nah, untuk metode eliminasi, namanya eliminasi ini menghilangkan ya. Menghilangkan apa? Menghilangkan salah satu variabelnya ya. Menghilangkan salah satu variabelnya. Bagaimana cara menghilangkan salah satu variabel? Yaitu kita lihat koefisien yang sama yang bisa kita hilangkan atau kita buat sama dengan 0. Kebetulan dari persamaan ini kita sudah bisa mengeliminasi ya. Kalau kalian perhatikan, di sini sudah ada yang sama dari kedua persamaan, yaitu 3Y atau variabel Y-nya memiliki koefisien yang sama, bisa kita buat menjadi 0. Bagaimana cara membuatnya menjadi 0? Yaitu dengan kita kurangi. Ketika 3Y dikurangi 3Y, ini hasilnya adalah 0. Ya, dan yang perlu kalian ingat,
ketika nilai dari yang mau kita eliminasi itu sama, misalkan di sini min dan min, plus dan plus. Nah, berarti kedua persamaannya kita kurangi. Namun, ketika kalian menemukan nilai dari yang mau kita eliminasi itu berbeda, misalkan salah satunya adalah min, maka kedua persamaan ini harus kita jumlahkan. Itu ya yang harus kalian ingat. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita kurangi kedua persamaannya. 2x dikurangi 3y, hasilnya adalah min x atau min 1x. Di sini ibu tulisnya min x aja ya. Tambah 0 sama dengan negatif berapa nih? Ini berarti sama dengan negatif 6.000 ya. Oke, negatif 6.000. Sebentar. Oke, berarti yang tadi itu, oh ini 27.000, kita balik lagi ke yang tadi ya, hitungan yang tadi, ini ternyata 27.000 dikurangi 15.000 itu adalah 12.000 ya. 12.000, maka ketika 12.000 dibagi 2, di sini hasilnya adalah 6.000. Oke, berarti di sini harga 1 kg gula pasirnya adalah 6.000. Sedangkan harga berasnya adalah 5.000 ya. Di sini kita ganti himpunan penyelesaiannya 6.000, 5.000. Mohon maaf ya tadi ibu salah hitung. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti 27.000 dikurangi 33.000 yaitu negatif 6.000. Maka negatif X sama dengan negatif 6.000. X-nya adalah 6.000. Nah, sekarang setelah kita dapatkan nilai X-nya, kita eliminasi yang kedua, yaitu kita eliminasi nilai X. Karena tadi kita eliminasi nilai Y, maka kita eliminasi nilai X sekarang ya. Kita tulis dulu persamaannya. 2X tambah 3Y sama dengan 27.000, 3X ditambah 3Y sama dengan 33.000. Nah, supaya kita mendapatkan koefisien yang sama untuk variabel X, maka kita harus kalikan dengan berapa supaya koefisiennya sama ya. Kita lihat untuk persamaan ke-1, kita lihat koefisien di persamaan keduanya yaitu angka 3 ya. Nah, ini ya. Nah, karena koefisien di persamaan keduanya ada angka 3, maka yang persamaan ke-1 dikalikan dengan 3. Begitupun sebaliknya ya. Ketika koefisien di persamaan ke-1-nya angkanya 2, maka persamaan keduanya dikalikan dengan 2. Nah, karena koefisien yang mempunyai variabel X itu dikalikan 3, semuanya kita kalikan 3. Sehingga menjadi 6X ditambah 9Y sama dengan 81.000. Nah, selanjutnya ini juga sama, kita kalikan 2 semuanya, maka menjadi 6X ditambah 6Y sama dengan 66.000. Nah, sekarang kita lihat koefisien untuk variabel X ini nilainya sama, yaitu positif dengan positif. Tadi di awal ibu sudah bilang ketika sama maka kita kurangi. Ya, maka di sini sudah jadi 0 ya. Sehingga 0 ditambah 3Y sama dengan 15.000. Y 3Y sama dengan 15.000. Y sama dengan 5.000. Sehingga kita dapatlah himpunan penyelesaiannya yaitu 6.000, 5.000. Sama ya dengan metode substitusi sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah metode gabungan ya. Metode yang ketiga yaitu metode eliminasi dan substitusi atau gabungan atau campuran ya. Jadi di metode gabungan atau campuran ini kita menggunakan dua metode sekaligus.
Setelah kita eliminasi, maka kita lanjut ke substitusi. Ya. Di sini Ibu akan langsung saja mengeliminasi dulu sesuai dengan metode eliminasi tadi ya. Yang pertama mengeliminasi variabel Y. Ibu tulis 2X ditambah 3Y sama dengan 27.000. 3X ditambah 3Y sama dengan 33.000. Nah, di sini langsung saja min X sama dengan min 6.000, maka X-nya adalah 6.000. Nah, setelah kita dapat nilai X-nya, kita substitusi nilai X. Ini kalian boleh milih ya, boleh disubstitusikan ke persamaan ke-1, boleh juga disubstitusikan ke persamaan kedua. Nah, di sini Ibu akan substitusikan nilai X-nya ke persamaan kedua. Ya, jadi ini Ibu tulis dulu persamaan keduanya, yaitu 3X ditambah 3Y sama dengan 33.000. Nah, X-nya kita ganti dengan 6.000, sehingga 3 dikali 6.000 ditambah 3Y sama dengan 33.000. Sehingga di sini dapat dihasilkan jadi 18.000 ditambah 3Y sama dengan 33.000. Maka 3Y sama dengan 33.000 dikurangi 18.000. 3Y sama dengan 15.000 ya. 33.000 dikurangi 18.000. 3Y sama dengan 15.000. Maka Y-nya adalah 5.000. Kita juga di sini berarti mendapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 6.000 dan 5.000. Dari murid-murid yang Ibu jelaskan mengenai metode pada sistem persamaan linear dua variabel ini, kebanyakan dari mereka memilih metode gabungan. Katanya metode gabungan ini lebih efisien, lebih cepat untuk menemukan jawabannya. Metode yang keempat adalah metode grafik. Di sini Ibu tuliskan persamaannya dulu ya. Itu 2X ditambah 3Y sama dengan 27.000. 3X ditambah 3Y sama dengan 33.000. Oke, ini Ibu buat dulu menjadi grid layarnya supaya lebih mudah menggambar grafik. Karena kalau menggambar grafik itu memang lebih enaknya di kertas berpetak ya, supaya lebih mudah aja menggarisnya tanpa penggaris. Oke, langkah pertama untuk menentukan titik koordinat dalam membuat grafik yaitu sama seperti kita mau membuat sebuah garis. Waktu SMP mungkin kalian sudah pernah belajar mengenai garis ya, garis linear kan, buat grafiknya. Nah, sekarang kita buat dulu garis persamaan yang pertama dengan tabel titik koordinat. Oke, Ibu tulis dulu persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 27.000. Nah, kita buat tabelnya itu 3 kali 3 ya. Sini Ibu buat dulu tabelnya. Ini X, ini Y, ini X, Y. Oke, kita akan misalkan X-nya 0 dan
Y-nya 0. Sekarang, jika kita memisalkan X-nya 0, maka sisanya akan menjadi 3Y, 3Y sama dengan 27.000, maka Y-nya di sini 27.000 dibagi 3, yaitu 9.000 ya. Berarti di sini Y-nya 9.000. Didapatlah titik koordinatnya 0,9.000 ya. Kan X, Y, berarti 0,9.000. Nah, yang kedua, ketika Y-nya sama dengan 0, di sini berarti sisanya tinggal 2X sama dengan 27.000. Jadi ini maksudnya kita substitusikan nilai 0 ini ke persamaan di atas. Ketika kita substitusikan ke Y 0, maka kan di sini 3 kali 0 itu 0. Sisanya tinggal 2X sama dengan 27.000. Berarti X-nya 27.000 dibagi 2X sama dengan 13.500. Terus di sini 13.500, maka didapat titik koordinatnya 13.500,0. Oke, sekarang untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 3X ditambah 3Y sama dengan 33.000. Kita buat tabel titik koordinatnya lagi. 3 kali 3 ya. Oke. Di sini X, di sini Y, ini X, Y. Nah, X, Y. Nah, kita misalkan lagi X-nya 0, Y-nya juga 0. Oke, di sini kalau misalkan kita misalkan X-nya 0, maka di sini kalau kita substitusikan 3 kali 0 itu 0, sisanya tinggal 3Y sama dengan 33.000 ya. Maka Y-nya sama dengan 33.000 dibagi 3. Y-nya adalah 11.000. Oke, di sini 11.000 ya, maka titik koordinatnya 0,11.000. Sekarang kalau Y-nya sama dengan 0, maka di sini sisanya adalah 3X sama dengan 33.000. Ini sama ya, berarti nilai X-nya sama dengan 11.000. Maka di sini titik koordinatnya menjadi 11.000,0. Nah, kita sudah dapat 4 titik koordinat. Ini kita akan buat dalam sebuah diagram kartesius. Oke, kita gambar dulu sumbunya. Dan kita sesuaikan titik koordinatnya karena yang paling besar itu 11.000, kita buat 13.500 ya. Kita buat dalam skala ribuan saja ya, karena ini titik koordinatnya ribuan semua. Ibu akan buat di sini 14.000. Lalu di sini supaya mudah ya, di sini 13.000. Terus di sini 12.000. Ini 11. 10, 9, 8, 7.
6. Oke, di sini Ibu buat dulu ya. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Sepuluh, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Kita juga akan buat yang sama di sini. 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jangan lupa untuk kasih panah dan tulis sumbunya ya. Sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama kita butuh 0,9.000 ya. 0,9.000, ini 9.000 di sini. Oke, ini adalah titik koordinat 0,9.000. Yang keduanya adalah 13.500,0. Kita hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sini berarti ini adalah titik 13.500. 13.500,0. Nah, setelah kita tandai ini, kita gabungkan dengan garis. Tarik garis ya. Nah, sudah tarik garis karena ya, ini adalah garis 2X ditambah 3Y sama dengan 27.000 ya. Sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua itu kita punya 0,11.000. Berarti di sini ini adalah titik koordinat 0,11.000. Satu lagi adalah 11.000,0 ya. Ini 11.000. Ya, maka itu adalah titik 11.000,0. Lakukan hal yang sama, yaitu kita tarik garis. Kita tarik garis. Sini. Ya. Nanti kita akan dapat kita akan dapat hasil dari perpotongan garisnya.
Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6.000. Terus yang ini adalah 5.000. Kalau kita lihat ini titik koordinatnya adalah 6.000, 5.000. Ya, dan itu adalah hasil dari X dan Y-nya. Maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 6.000, 5.000. Sama dengan yang tadi ya, dari keempat metode. Ini dengan metode grafik kita temukan juga nilainya adalah 6.000 dan 5.000. Nah, itulah kenapa Ibu tadi bilang lebih mudah dari kertas berpeta, karena kita bisa lebih mudah menentukan himpunan penyelesaian dengan skala yang bisa disesuaikan. Tapi kalau di kertas seperti biasa, kalian benar-benar harus skalanya harus sesuai, harus sama. Oke, ini untuk metode grafik. Metode grafik juga bisa kita gunakan di GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Kalian bisa coba download aplikasi GeoGebra-nya. Nanti kalian bisa input kedua persamaannya dan kalian akan temukan himpunan penyelesaian atau perpotongan dari dua garisnya ya. Ibu tulis dulu, ini garis yang ini adalah 3X plus 3Y sama dengan 33.000 ya. Oke, sekarang adalah metode yang terakhir. Nah, untuk metode yang terakhir, ini adalah metode Cramer. Yang terakhir adalah metode Cramer. Nah, untuk metode Cramer ini kita gunakan konsep matriks ya. Kita tulis dulu persamaannya, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 27.000. Satu lagi, 3X ditambah 3Y sama dengan 33.000. Nah, dari persamaan ini, kita ubah kedua persamaannya ke dalam bentuk matriks, sehingga menjadi 2, 3, 3, 3, sama dengan 27.000 dan 33.000. Ya, jadi kalian hanya perlu menuliskan koefisien dari masing-masing variabel. Ini adalah variabel X, yang satunya lagi adalah variabel Y. Nah, untuk metode Cramer menentukan nilai X-nya bagaimana? Nah, menentukan nilai X-nya dengan menggunakan determinan. Determinan dari untuk kolom yang X-nya, kita ubah menjadi kolom hasil. Jadi ini adalah kolom hasil ya. Kita ubah dulu kolom X-nya menjadi kolom hasil, yaitu 27.000. Satu lagi 33.000. Nah, kalau untuk kolom Y-nya tetap 3 dan 3. Dibagi dengan matriks asli atau matriks XY. 2, 3, 3, 3. Nah, setelah itu kita kali silang. Sini. Berarti 27.000 dikali dengan 3 dikurangi 3 dikali 33.000. Dibagi dengan 2 kali 3 dikurangi 3 kali 3. Nah, di sini hasilnya sama dengan 81.000 dikurangi 99.000 dibagi 6 dikurangi 9. Ini sama dengan negatif 18.000. 6 dikurangi 9 negatif 3. Hasilnya adalah 6.000. Sekarang untuk variabel Y. Nah, variabel Y berarti
kolom yang Y-nya yang kita ubah menjadi kolom hasil. Berarti untuk yang kolom X-nya tetap 2 dan 3, kolom Y-nya kita ubah dengan kolom hasil jadi 27.000 dan 33.000. Sini ya, kita bagi dengan kolom matriks yang aslinya ya. Sama dengan tadi, kita kalikan silang. Di sini kita dapat 2 dikali 33.000 dikurangi 27.000 dikali 3 dibagi 2 kali 3 dikurangi 3 kali 3. Hasilnya 66.000 dikurangi 81.000 dibagi 6 kurangi 9. Maka negatif 15.000 dibagi min 3 sama dengan 5.000. Ya, jadi kita dapat juga himpunan penyelesaiannya. Ini himpunan penyelesaiannya yaitu 6.000, 5.000. Nah, itu untuk metode Kramar. Dari kelima metode ini kesimpulannya sama, yaitu 1 kg gula pasir harganya 6.000, sedangkan 1 kg beras harganya 5.000. Ya, oke. Sampai di sini. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang bingung atau mau ditanyakan, kalian bisa screenshot videonya, boleh langsung japri Ibu. Insya Allah Ibu akan jawab. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Nanti akan ada latihan soal yang harus kalian isi dan harus kalian kumpulkan hari ini. Sekali lagi Ibu mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.